Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Dulu, hubunganku dan suamiku harmonis dan bahagia, layaknya pengantin baru. Kita nampak seperti pasangan suami istri lainnya, sampai saat di mana pernikahan kami memasuki tahun kedua. Kami tidak kunjung dikaruniai buah hati oleh Sang Maha Kuasa. Saat itu, hubunganku dengan ibu mertua tidak kunjung membaik. Setiap kali aku dan suamiku datang berkunjung ke rumah ibu mertuaku selalu membahas tentang keturunan. Hal itu membuatku tertekan. Ibu mertuaku selalu menggerutu di depan suamiku dan saudara-saudara yang lain. Seringkali ibu mertuaku mengataiku bahwa aku mandul dan tidak bisa memberikan keturunan untuk suamiku. Tak jarang aku protes pada suamiku karena dia tak pernah memberikan pembelaan untukku. Hal tersebut membuatku selalu menolak setiap kali diajak untuk berkunjung ke rumah ibunya. Bukannya aku tidak suka dan durhaka kepada ibu mertuaku. Hanya saja aku masih sangat sakit hati saat dibilang bahwa aku mandul, padahal hasil tes dari dokter mengatakan bahwa aku tidak mempunyai masalah tentang kesuburan atau kandungan. Semua ini murni, memang kami belum diberikan keturunan oleh Tuhan. Pokoknya aku gak mau kalau kamu ajak ke tempat ibumu lagi. Kamu gak dengar apa yang ibumu bilang soal aku, Mas. Kamu gak pernah kasih aku pembelaan, Mas. Malu aku, Mas. Ibumu udah menghinaku di depan keluargamu yang lain. Kataku saat Mas Teddy berusaha membujukku untuk pergi ke tempat ibunya. Kami selalu bertengkar hanya karena masalah sepele dan masalah itu saja. Membuat hubungan kami kurang harmonis. Tapi Mas Teddy selalu memilih untuk tetap pergi ke rumah ibunya tanpa aku. Aku merenung sendirian di depan rumah. Duduk di depan teras sambil memikirkan kenapa Tuhan tidak segera memberikan aku seorang buah hati. Tentu aku sangat lelah, difitnah mandul dan tidak pernah diberikan pembelaan oleh suamiku sendiri. Belum lagi Mas Teddy kian hari kian kemakan omongan ibunya. Sama-sama menyalahkanku atas semua ini. Bahkan Mas Teddy sudah jarang menyentuhku. Sudah seminggu lebih kami tidak tidur satu ranjang. Rasanya aku sudah tidak pernah mendapatkan perhatian dari suamiku lagi. Mas Teddy selalu pulang larut malam dengan alasan menemani ibunya. Aku tahu memang ibunya adalah seorang single mom, tapi anaknya bukan hanya Mas Teddy. Mas Teddy memiliki adik yang bisa mengantarkan ibunya kemanapun ibunya mau. Hari sudah menjelang petang. Biasanya aku sudah menyiapkan makanan untuk kita makan bersama. Tapi kali ini aku merasa malas dan hanya ingin berbaring sambil nonton TV. Toh Mas Teddy tidak akan pulang. Karena setiap akhir pekan dia memang selalu begitu. Aku yakin Mas Teddy pergi juga bukan ke rumah ibunya. Aku tidak tahu kemana perginya Mas Teddy. Setiap kali aku tanya, dia tidak mau menjawab, tapi malah melampiaskan amarahnya kepadaku dengan membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan, apapun tentang dia bukan lagi urusanku. Aku tidak perlu menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Namun, suatu hari, aku menerima sebuah telepon dari seseorang. Orang itu mengatakan kepadaku bahwa dia melihat suami dan ibu mertuaku sedang berada di sebuah rumah sakit. Mereka sedang menemani seorang wanita yang sedang hamil besar. Awalnya, orang itu mengira jika itu aku. Tapi ketika didekati, ternyata itu bukan aku. Aku terkejut bukan main. Aku merasa keluarga kami tidak ada yang sedang hamil. Mas Teddy maupun ibunya tidak pernah menceritakan tentang hal itu kepadaku. Setelah menerima telepon tersebut, aku bergegas pergi ke rumah ibu mertuaku. Aku duduk di depan teras menunggu sampai mereka berdua pulang. Sepulangnya mereka, aku langsung menanyakan tentang kabar yang baru saja aku dengar.
Aku tak segan mencerca mereka dengan banyak pertanyaan. Siapa dan kenapa? Parahnya, ibu mertuaku dengan lantang menjawab bahwa wanita tersebut adalah pacar Mas Teddy. Sudah gila, aku ini masih istri sama Mas Teddy, Bu. Bisa-bisanya ibu bilang habis mengantarkan pacar Mas Teddy check up ke dokter. Gak habis pikir aku dengan kalian, jelasku dengan nada marah. Ibu mertuaku pun naik pitam. Dia bilang wanita yang sedang hamil itu akan segera dinikahi oleh Mas Teddy. Dengan atau tanpa persetujuanku, karena anak yang dikandung adalah anak Mas Teddy. Sudah gila kamu, Mas. Sambil menangis, aku melangkah meninggalkan mereka berdua. Tentu saja aku sangat marah, tapi aku tidak mau berdebat karena itu hanya akan membuatku semakin direndahkan. Aku lebih memilih untuk menceraikan Mas Teddy dan melepaskan keluarga toksik tersebut. Karena aku rasa aku juga berhak memilih kebahagiaanku sendiri. Setelah kami resmi bercerai, aku menata kembali hidupku. Memang tidak mudah. Aku harus menjadi seorang janda dan hidup sendirian. Karena aku sudah tidak punya orang tua dan jauh dari keluargaku yang lain. Namun, setelah 6 bulan bercerai, aku sudah bisa bangkit lagi, dan aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Mas Fahmi namanya. Aku dan Mas Fahmi adalah teman kantor. Dia juga sama sepertiku, mengalami pahitnya berumah tangga. Mas Fahmi dulunya adalah seorang duda dengan 1 anak yang masih balita, berusia 3 tahun. Mas Fahmi adalah laki-laki yang sangat baik untukku. Bahkan dia menerima semua kekurangan dan juga masa laluku. Mas Fahmi pernah berkata kepadaku bahwa jika aku bisa melahirkan keturunan untuknya, maka itu adalah hal yang bagus. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah dan tuntutan untukku, karena dia juga sudah memiliki 1 anak. Pernikahan kami pun berjalan seperti semestinya, harmonis dan bahagia. Menginjak pernikahan ke-2 tahun, aku terkejut karena ternyata aku hamil mengandung anak Mas Fahmi. Penuh rasa bahagia dengan membawa sebuah tas bag, aku datang dan memeluk Mas Fahmi. Kami segera bergegas pergi ke dokter kandungan. Sesampainya di sana, dokter menyatakan bahwa aku benar positif hamil. Aku sangat amat menjaga kehamilan pertamaku ini karena aku sudah menantinya sejak lama. Ketika memasuki usia kehamilan yang ke-4 bulan, aku diantar Mas Fahmi pulang ke rumah lamaku. Perjalanan kami melewati rumah mantan suamiku dulu. Aku pun mengajak Mas Fahmi untuk mampir sebentar dan menyapanya. Di sana aku bertemu dengan mantan ibu mertuaku yang terlihat sangat terkejut melihat perutku yang membesar. Aku masih ingat betul bahwa dulu mantan ibu mertuaku selalu bilang jika aku mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Aku juga lupa bilang kepadanya, atau aku lebih menjaga perasaannya, bahwa sebenarnya anaknya lah yang mandul. Makanya saat itu aku terkejut mendengar selingkuhan mantan suamiku hamil. Mana bisa dia mengandung anak mantan suamiku jika mantan suamiku saja mandul. Lebih baik ibu coba periksakan bayi itu, siapa tahu itu bukan cucu kandung ibu. Kataku memberikan saran kepadanya. Tapi bukannya berterima kasih kepadaku, wajah mantan ibu mertuaku itu memerah dan menahan amarah yang siap meledak saat itu. Aku tidak merasa takut sama sekali, karena apa yang aku bilang adalah sebuah kebenaran. Akhirnya aku dan Mas Fahmi pamit dan keluar dari rumah itu. Di luar rumah, aku tak sengaja bertemu dengan seorang tetangga lamaku. Dia sumringah melihatku hamil. Dia menghampiriku dan memegang tanganku dengan berkata bahwa anak yang dilahirkan wanita itu benar-benar bukan anak dari mantan suamiku. Ternyata wanita itu hamil dengan pacarnya yang dulu. Namun setelah putus, dia baru menyadari bahwa dia hamil dan mantan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya wanita itu pun mengaku-ngaku bahwa anak yang dikandung adalah anak mantan suamiku, yang kemudian dengan sedikit tergesa mereka menikah. Akhirnya kenyataan pahit tentang siapa ayah biologis anak itu harus diketahui,
dan harus diterima oleh mantan suamiku dan mantan ibu mertuaku. Ternyata mantan suamiku beberapa kali mencoba mencariku karena dia ingin mengajakku rujuk kembali. Namun dia tidak pernah menemuiku lagi. Dia terlanjur terlambat, aku sudah bersama dengan Mas Fahmi. Dan kalaupun tidak, aku tidak akan mau kembali bersamanya. Dari kisah singkat ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tentang keikhlasan dalam menerima takdir terbaik Tuhan.